Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang ketemu kita pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya selalu menyertai kita semuanya. Mari kita satukan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Melalui ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini, kita akan berbicara tentang mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan kita. Ada banyak orang tidak suka dengan yang namanya kelemahan. Ada banyak orang pengennya selalu kuat, ya, bahkan menyembunyikan kelemahannya, tidak mau mengakui kelemahannya. Di kata hari ini kita mau berbicara tentang mengakui kelemahan kita. Lemah berarti tidak kuat, lemah berarti tidak bertenaga. Kelemahan itu berbicara keadaan atau sifat lemah. Siapa sih manusia yang tidak pernah mengalami kelemahan? Siapa manusia yang selalu kuat? Semua manusia pasti mengalami yang namanya kelemahan. Tetapi ada banyak orang berusaha untuk menyembunyikan kelemahannya. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita mengakui kelemahan kita dari Paulus. Oleh sebab itu dikatakan, kalau kita baca dari ayat-ayat yang tadi, ayat tersebut ditulis oleh Rasul Paulus dari pengalaman hidupnya. Dia menulis, dia adalah seorang rasul, dia diurapi dan dipakai oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebagai manusia, melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, sebagai manusia, Rasul Paulus juga memiliki kelemahan. Walaupun dia rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia pun manusia sama seperti kita. Dia pun memiliki kelemahan dalam kehidupannya, dalam tubuhnya, yang dia katakan kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau kita baca nanti dalam sepanjang 2 Korintus pasal yang ke-9 yang ke-12 ini, kalau kita lihat di sana, dia katakan bahwa dia pun memiliki kelemahan sama seperti kita. Dia sebutnya itu duri dalam daging, dikatakan. Duri dalam daging ini semacam kelemahan di dalam tubuhnya yang dikatakan diutus atau dikerjakan oleh iblis, dikatakan, sehingga dia menjadi lemah, dan dia sebut itu duri dalam daging. Dan dikatakan duri dalam daging ini, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu, kelemahan itu dikatakan undur daripadanya. Tetapi dikatakan tidak undur juga. Sudah berdoa dan sudah berdoa, tetap Tuhan izinkan ada di sana. Jadi kita lihat di sini, dia pun manusia, kita manusia. Sebagai rasul yang dipakai Tuhan pun dia memiliki kelemahan. Kita pun memiliki kelemahan. Tetapi kenapa seringkali ketika kita sama seperti Paulus, mungkin kita sampaikan kelemahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan enggak izinkan, enggak undurkan kelemahan itu daripada kita. Dari Paulus kita belajar bahwa mengapa Tuhan izinkan itu. Paulus menyadari mengapa Tuhan izinkan duri dalam daging itu, kelemahan itu ada di dalam dirinya. Dikatakan di sini supaya dia tidak tinggi hati. Tuhan mengizinkan duri dalam daging tersebut tidak undur daripadanya, meskipun ia sudah berdoa sampai 3 kali. Tetapi Tuhan enggak undurkan duri dalam daging itu. Kenapa? Dikatakan oleh Paulus supaya dia tidak menjadi tinggi hati, supaya dia tidak meninggikan dirinya. Dan Rasul Paulus juga malah dikatakan dalam kelemahannya itu,
Dia malah katakan, malah senang dalam kelemahan karena Tuhan Yesus mengatakan kepadanya dalam kelemahan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi dia dikatakan dia malah senang berada dalam kelemahan Paulus. Karena apa? Karena dalam kelemahan Yesus katakan, Kristus katakan, justru dalam kelemahan cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi tidak ada salahnya kita menjadi lemah. Karena manusia tidak ada yang kuat selamanya. Pasti suatu saat mengalami kelemahan. Justru waktu kita mengalami kelemahan, mari kita akui kelemahan kita dalam nama Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Kita bawa ke dalam Tuhan Yesus. Kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kita izinkan semuanya itu. Dan Paulus katakan, Tuhan izinkan itu supaya saya nggak meninggikan diri saya. Justru dikatakan supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahannya. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ia justru bermegah atas kelemahannya, supaya dikatakan kuasa Kristus itu supaya Kristus menaunginya, dikatakan. Jadi dia sadar dia ada dalam kelemahan supaya dia tidak meninggikan dirinya. Dia sadar, bahkan dia katakan justru dia bermegah dalam kelemahannya supaya apa? Masa kita memegahkan kelemahan kita? Biasanya kita memegahkan kekuatan kita, tetapi ini dikatakan Paulus justru memegahkan kelemahannya karena dia tahu, dikatakan dalam kelemahanku justru Kristus menaungi aku, dikatakan kuasa Kristus menaungi aku. Kata menaungi berbicara menutupi seperti payung begitu ya. Kita ada di bawahnya, kita ditutupi. Kata menaungi juga berbicara tentang sesuatu yang melindungi kita. Jadi dalam kelemahan kita bawa kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan izinkan kelemahan itu supaya kuasa Kristus menaungi kita, supaya kuasa Kristus melindungi kita. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan, justru dalam kelemahanlah ia menjadi kuat. Ia kuat karena dia tahu Kristus kuasanya menaunginya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kami yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, kalau kita melihat bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya, semua orang pasti memiliki kelemahan masing-masing. Kelemahan itu bisa disebabkan oleh berbagai masalah, pergumulan, persoalan yang ada, yang kita alami dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam sekolah, dalam perkuliahan kita, bahkan mungkin dalam tubuh kita ada kelemahan, sakit penyakit, atau apapun berbagai kekhawatiran, ketakutan. Itu menyebabkan kita menjadi jatuh lemah, jatuh dalam kondisi-kondisi yang terpuruk. Tetapi dikatakan di sini, kalau kita perhatikan, Tuhan izinkan kadang itu supaya apa? Supaya kita tidak meninggikan diri kita, sama seperti Paulus, supaya kita sadar bahwa kuasa Kristus akan menaungi kita dalam kelemahan kita. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Kondisi-kondisi yang menyebabkan kita lemah. Paulus mengajarkan kita sikap yang benar adalah ketika kita menyikapi kelemahan itu adalah kita menyikapinya, kita sadar supaya kita tidak menjadi tinggi hati. Kita menyikapinya, kita sadar supaya kita berkata, justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh sebab itu Paulus katakan, aku lebih senang ada di dalam kelemahan. Karena dalam kelemahan aku menjadi kuat. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk mengakui kelemahan kami, mengakui kekurangan kami di hadapan Tuhan, dan Engkau katakan cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Justru dalam kelemahanlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami belajar seperti Paulus untuk mengatakan kami, Tuhan izinkan dalam situasi mengalami berbagai kelemahan supaya kami tidak tinggi hati, supaya dalam kelemahan kami tahu Tuhan menaungi kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan dalam kelemahan kami menyikapinya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan, pemimpin yang ada, rakyat yang dipimpin semuanya, biar bekerja sama Tuhan untuk mengatasi setiap masalah pergumulan persoalan yang ada. Tuhan memberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan yang percaya kepada Engkau, yang beriman kepada Engkau, yang Tuhan percayakan untuk ikut juga dalam pemimpin bangsa negara ini Tuhan. Biarlah pakai mereka untuk berdampak menjadi
garam menjadi terang di tengah bangsa ini. Engkau berkati Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, bangsa yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang ada saat ini Tuhan, baik itu yang ada di JSS, baik itu seluruh umat Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah sepanjang hari ini berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan, berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.